Halo guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini saya akan bahas satu topik yang semoga bermanfaat bagi kita semua, yaitu 4 kemiripan Presiden Jokowi dengan Abraham Lincoln. Adapun tujuan dari topik ini adalah kita bisa belajar value atau nilai-nilai kepemimpinan dari kedua tokoh ini. Nah, siapa Abraham Lincoln itu? Dia adalah Presiden Amerika Serikat ke-16. Dia memimpin bangsanya keluar dari Perang Saudara Amerika dan mempertahankan persatuan bangsa. Selain itu, Lincoln juga dikenal sebagai orang yang berhasil menghapuskan perbudakan. Lincoln adalah salah satu presiden yang sangat dihormati dan dikenang oleh Amerika Serikat. Nama Lincoln kemudian diabadikan menjadi nama salah satu kapal induk Amerika, yaitu USS Abraham Lincoln CVN 72. Kapal induk inilah yang dulu pertama kali datang dan memberikan bantuan kepada para korban tsunami Aceh tahun 2004. Pria kelahiran 12 Februari 1809 ini sebelum menjadi presiden merupakan seorang pengacara dan anggota DPR Amerika Serikat. Sebagai tokoh penantang perbudakan pada tahun 1860 berhasil memenangkan pencalonan presiden Amerika Serikat. Kemiripan pertama Jokowi dan Lincoln, dia mampu merangkul lawan-lawan politiknya, bahkan memberi mereka posisi. Tak lama setelah memenangi pemilihan presiden Amerika tahun 1860, Abraham Lincoln mengundang beberapa orang yang dianggap berpotensi menjadi anggota kabinet. Melihat salah satu yang dipanggil adalah Salmon P. Chase, lawan Lincoln saat berebut nominasi calon presiden dari Partai Republik, seorang pendukung Lincoln kaget. Saya harap Anda tidak memberi dia posisi di kabinet. Lincoln santai menjawab dengan pertanyaan, "Mengapa Anda mengatakan itu?" "Karena orang itu menganggap ia lebih hebat, lebih pantas, lebih punya kualitas ketimbang Anda untuk menjadi presiden," jawab pendukung Lincoln. Sejarah memang mencatat bagaimana Salmon P. Chase yang kemudian ditunjuk menjadi Menteri Keuangan di bawah kepresidenan Lincoln tak pernah memadamkan ambisinya untuk menjadi presiden. Dari dalam kabinet, ia berulang kali mengkritik kebijakan Lincoln secara terbuka, beberapa kali menyebabkan krisis dan ancaman perpecahan pemerintahan. Namun ia juga bekerja habis-habisan di samping untuk membantu presiden menjalankan roda pemerintahan. Tujuan lainnya adalah untuk membuktikan ia lebih berkemampuan dibanding sang presiden. Lincoln tidak pernah keberatan dengan orang semacam Chase. Itu sebab ia menjawab pertanyaan pendukungnya dengan mengatakan, "Anda kenal orang lain di negeri ini yang berpikiran serupa dengan Tuan Chase? Kalau ada, saya ingin memasukkan mereka semua di kabinet." Di samping Chase, dua pesaing utama saat berebut nominasi calon presiden dari Partai Republik, William H. Seward dan Edward Bates, juga masuk ke dalam kabinet. Bagi Lincoln, yang penting adalah apakah yang bersangkutan bisa membantu mewujudkan visinya. Ia tak terlalu peduli dengan penilaian yang bersangkutan terhadap dirinya. Kalaupun yang bersangkutan merasa lebih mampu dari Lincoln, Lincoln akan makin senang karena yang bersangkutan pasti akan bekerja mati-matian untuk membuktikan. Semua mereka tanpa terkecuali merasa lebih pantas menjadi presiden ketimbang Lincoln. Seward yang akhirnya menjadi salah satu sekondan paling dipercaya dan paling setia, awalnya sempat menyebut nominasi Lincoln dan bukan dirinya sebagai presiden dari Partai Republik adalah kecelakaan sejarah. Bukankah ini juga yang dilakukan oleh presiden kita Jokowi merangkul rivalnya pada saat pemilu presiden beberapa tahun yang lalu? Hanya mereka yang berjiwa besar yang bisa melakukan hal seperti itu. Kemiripan kedua adalah datang dari keluarga yang sangat sederhana. Lincoln datang dari keluarga yang sangat miskin. Abraham Lincoln pernah menjadi buruh kasar untuk menyambung hidup sambil otodidak mendidik diri menjadi pengacara. Ia terpaksa harus menghafal kitab-kitab hukum yang ia pinjam karena tak mampu untuk memiliki. Beruntung otaknya encer. Ia
Terbukti ia juga mampu menghafal buku-buku sastra terutama karya Shakespeare yang menjadi kegemarannya dan mengingat ratusan anekdot di sepanjang perjalanan hidupnya. Pengalaman hidup di daerah frontier atau garis depan pemekaran peradaban Amerika yang keras dan minim fasilitas menempanya untuk bisa berempati dan memahami kehidupan rakyat kecil. Lincoln kemudian menjadi pengacara sukses dan sempat menjadi anggota DPR negara bagian Illinois. Namun mobilitas vertikal yang ia alami tak pernah bisa menanggalkan gaya hidup yang sederhana, apa adanya, rendah hati pun gerak-gerik dan cara berpakaiannya yang kikuk. Ketika ia datang ke konvensi Partai Republik tahun 1860 di Chicago, pesaingnya menertawakannya, memandang rendah, mengatai dia orang dusun, pengacara urusan padang rumput, pengacara kelas 2, kurang beradab, tidak cukup paham politik, dan tidak punya kapasitas untuk memimpin. Begitu kira-kira penilaian mereka. Tetapi di balik penghinaan itu adalah sebuah langkah yang jenius. Lincoln memang pernah bekerja sebagai pembelah kayu rel kereta api, dan julukan itu mengukuhkan Lincoln sebagai wakil mayoritas rakyat Amerika yang pekerja kasar. Bukannya melawan hinaan itu, Lincoln dan pendukungnya malah semakin membenarkan penilaian itu ketika menggunakan julukan The Rail Splitter, pembelah kayu rel kereta api. Julukan itu menyamarkan potensi ancaman Lincoln bagi pesaing-pesaing yang terlanjur memandang rendah. Mereka tidak bisa melihat dengan jernih bagaimana penguasaan dan pemahaman Lincoln atas persoalan yang sedang dihadapi Amerika jauh di atas rata-rata. Kemiripan ketiga adalah kata-kata pidatonya yang sangat sederhana, mudah dimengerti, dan mudah diterima. Lincoln berpidato dan menyampaikan pendapat yang sangat mudah diterima oleh umum karena ia memang berasal dari rakyat kebanyakan. Singkat cerita, dunia perpolitikan Amerika goyah ketika ia memenangi konvensi Partai Republik. Gerak politik Lincoln seperti bola salju yang terus membesar dan terbukti ia kemudian memenangi kursi kepresidenan Amerika. Kemiripan keempat adalah menjaga keutuhan bangsa, memperjuangkan kesatuan dan nasionalisme, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Abraham Lincoln sebentar saja ia berkuasa, 4 tahun, Maret 1861 hingga April 1865. Ia baru 1 bulan dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya ketika tewas dibunuh. Namun yang hanya 4 tahun itu, ia menggoreskan catatan yang menjadi arah bagi Amerika modern. Ia memenangi perang sipil dan menjaga keutuhan Amerika yang sebelumnya terbelah dua. Dan dengan memenangi perang sipil, ia meletakkan dasar kesatuan dan nasionalisme yang kemudian dilanjutkan oleh presiden-presiden berikutnya hingga sekarang. Ia memproklamirkan proklamasi emansipasi yang praktis, merupakan dasar penghapusan perbudakan di Amerika. Bukan sekadar menghapus perbudakan, tetapi mempraktekkan kesamaan hak bagi semua warga Amerika terlepas latar belakangnya, seperti yang diimpikan para pendirinya. Kisah hidup Lincoln mengajarkan tentang sikap untuk tidak memandang rendah siapapun dan bersedia merangkul lawan dan kawan untuk mewujudkan visi. Kisah hidup Lincoln mengajarkan tentang hasil yang tak pernah mengkhianati kerja keras berdasarkan keyakinan, pengabdian, dan sebuah visi, tak masalah dari titik manapun Anda bermula. Kisah hidup Lincoln juga mengajarkan betapa penting bukan persoalan lamanya berkuasa, tetapi apa yang dikerjakan selama berkuasa. Semoga ada value leadership yang dapat saudara ambil dari topik ini. God bless you.